Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya, Pak Togi Desmo Sidici dalam program acara Ngeca. Untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Sahrul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah berapa lama ya di sini? Ya, dari rumah. Ustadz, di periode ini. Ustadz dari mana Ustadz? Dapur Riau 2. Dapur Riau yang mana kebakaran Ustadz ya? Betul. Kalau di dapil sendiri, gimana sih kondisi di dapil yang mengalami itu bisa dibilang musibah bencana alam yang dibuat atau memang begitu aja gitu? Ya, pertama memang sekarang itu atau beberapa bulan kemarin itu memang musim kemarau dan ada kebakaran itu yang memang sengaja dibakar dan ada kebakaran itu memang karena faktor alam barangkali ya. Tetapi hasil penelitian, hasil kajian itu memang sengaja dibakar. Kondisi di Riau itu kan banyak rawa. Kalau terbakar itu tidak sebentar, itu menimbulkan asap yang berkepanjangan. Maka itu bencana yang terulang lagi ya, terulang lagi. Dulu 2015 yang sangat parah. Sekarang di 2019 ini terjadi lagi. Nah, itu sangat disayangkan dan kita lihat pemerintah agak lambat dalam menanganinya. Itu sudah jatuh korban, baik ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit, bahkan ada bayi yang meninggal kan kejadian kemarin. Yang ISPA itu saja, ya, yang terliput oleh TV One. Ya, betul. Sebetulnya kalau dari bencana tersebut, apakah ini yang terparah dari tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau terparah lebih parah 2015 tahun ini, lebih parah 2015. Ini cukup parah, tapi kalau dibandingkan 2015 ini kurang dari 2015. Tapi dampaknya juga sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kita tidak mendengar bahwasanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Presiden Jokowi datang ke sana, tapi kita tidak mendengar apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya setelah Presiden Jokowi datang, masyarakat menerima apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga ada ketenangan. Tapi justru beberapa hari setelah Pak Jokowi datang, itu masih asap luar biasa. Nah, memang setelah itu 4 hari setelah itu baru turun hujan. Hujan natural ya, bukan hujan buatan. Ya, hujan natural. Sebetulnya kalau harapan aspirasi dari masyarakat sendiri, pemerintah itu pengen apa sih? Masyarakat itu pengen apa sih? Yang pertama antisipasi, agar jangan lagi terjadi kebakaran hutan. Misalnya membuat kanal-kanal di daerah-daerah gambut, begitu ya. Ada saya mendengar bahwasanya sumber air itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang mereka menguasai tanah ribuan hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pelaku kebakaran mesti ditindak secara tegas. Bukan pada pelakunya, tapi otak dari pelakunya itu. Pemilik perusahaan maksudnya. Yang ketiga, kalau perusahaan itu secara korporasi memang melakukan pembakaran, ini bisa dikasih sanksi untuk mencabut izin. Kemudian harus juga berpikir pemerintah agar merestorasi gambut ini, dan itu sudah ada gerakan cuma belum terlaksana karena ini kan dampaknya luar biasa. Kemudian selanjutnya, kalau terjadi bencana seperti ini, itu harusnya penanganannya harus cepat gitu. Pemerintah harus hadir. Nah, baik itu pelayanan kesehatan misalnya, kita tidak menemukan, baru beberapa minggu setelah asap ini terjadi, baru instruksinya sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit agar membuka posko-posko. Tidak dari awal. PKS justru lebih awal mengambil tindakan.
untuk membuat posko asap, baru diiringi pemerintah belakangan justru yang mereka lakukan. PKS lebih awal, makanya sampai ketika ada ILC justru yang menjadi referensi PKS bukannya pemerintah, kan sangat disayangkan. Padahal seharusnya idealnya pemerintah lebih dulu PKS ya? Karena infrastrukturnya dari pemerintah. Infrastruktur dari pemerintah, PKS tidak punya apa-apa. Di pemerintah kalah cepat. Kalah cepat. Ya, maka ini menunjukkan kalau PKS yang memimpin negara ini yang menjadi pimpinan ini lebih cepat dari yang sekarang itu sebetulnya kuncinya. Tadi kan dikatakan juga katanya seharusnya otak-otaknya juga harus ditindak. Yeah. Kabarnya di media itu sendiri dari berbagai sumber media, pemerintah mengatakan nama perusahaannya nggak mau disebutin. Yeah. Bagaimana tanggapan soal Dewan? Harusnya disebut ke publik. Ini juga jadi sanksi sosial. Mau efeknya kepada perusahaan nama baik, ini bukan masalah nama baik. Kadang-kadang efek sanksi sosial itu justru lebih membuat mereka lebih jerah kan, supaya lebih juga transparan. Zaman demokrasi ini zaman transparansi kan. Kemudian saya berpikir juga kemarin ada kan yang sampai meninggal, ya. Ada yang tua, ada yang masih bayi. Baik. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Pertama, orang yang terkena ISPA itu mereka gratis. Harusnya ketika awal kejadian buat setiap orang yang menderita ISPA berobat di rumah sakit manapun ditanggung oleh pemerintah. Harusnya begitu kan, tidak dibatasi rumah sakit pemerintah. Semua di rumah sakit itu kasih. Ada nama yang dana tanggap darurat, dana tak terduga kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi korban ISPA ini yang sampai meninggal harus kasih santunan, karena ini adalah kesalahan dari pemerintah. Kalau boleh dikatakan, dia meninggal itu ya meninggal memang takdir Allah ya, kan? Tapi ini bencana yang memang dibuat bencana ini. Iya. Sengaja dibakar. Artinya ada kelalaian dari pemerintah, maka harus dikasih santunan. Ini kan tidak terjadi. Ya. Orang-orang datang ke rumah sakit, mereka masih dipungut bayaran. Harusnya instruksi dari pemerintah, tanggung itu setiap yang kena ISPA. Kita bicara BPJS, tidak semuanya yang mereka pakai BPJS. Parah juga, artinya ketika orang sudah sakit karena efek ketidaktanggapan dan tidak kesiapan pemerintah, udah jadi korban, suruh bayar pula gitu. Wah, nggak bisa membayar saya kalau lagi di situ. Emosi masyarakat luar biasa, dan kemudian melibatkan seluruh elemen gitu yang untuk penanganan ini, partisipasi masyarakat diajak, kemudian peralatan infrastruktur untuk pemadaman ini lebih tingkatkan. Dulu ada janji Pak Presiden akan membeli pesawat untuk bagaimana lebih cepat pemadaman ini. Bahkan juga pernah berjanji nggak akan kebakaran lagi. Iya. Ternyata juga lagi-lagi terjadi kebakaran. Apakah mungkin beberapa tahun akan datang akan terjadi lagi? Potensinya. Kalau kita tidak membuat kebijakan yang betul-betul baik, ini bisa terulang lagi. Masyarakat Riau sangat menderita dong. Menderita. Pasti kena asap. Kemudian gugatan masyarakat Riau itu bahwa ini kan akibat dari dibukanya lahan di sana untuk perkebunan sawit. Ternyata setelah ditelaah, yang didapatkan Riau itu tidak ada. Artinya tidak sebanding dengan risiko lingkungan yang rusak. Ya. Di Riau itu jutaan hektar kelapa sawit yang dikuasai oleh perusahaan. Yang tanah Riau itu dikuasai oleh perusahaan yang izinnya dari pusat. Nah, pemerintah daerah tidak dapat. Tidak ada pemasukan ke pemerintah daerah selain daripada IMB-nya, kemudian pajak. Sementara pajak perkebunannya diambil pusat. Kemudian izin prinsipnya diambil pusat. Izin perusahaannya diambil pusat.
kemudian pajak CPO-nya itu diambil pusat. Daerah tidak dapat. Ya, sebanding jalan rusak, ya, jalan infrastruktur kita rusak karena mobil-mobil itu kan cukup tonasenya tinggi sekali, rusak. Itu di daerah Tapung, di Kampar itu jalan rusak parah. Jadi bisa dikatakan pemerintah pusat mengorbankan masyarakat Riau. Ya. Nah, maka saya ingin memperjuangkan bagaimana dari pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dari perusahaan-perusahaan sawit ini itu harus dikembalikan atau menjadi komponen DBH, dana bagi hasil. Selama ini dana bagi hasil itu banyak terfokus kepada minyak yang dihasilkan dari bumi Riau itu. Tetapi itu makin hari makin berkurang. Sementara minyak sawit ini itu tidak dapat, tidak menjadi pemasukan ke pemerintah daerah, tidak masuk komponen DBH. Nah, ketika dulu pernah diperjuangkan tapi ditolak. Harusnya karena ini menjadi devisa bagi negara dan tempat penghasilnya adalah salah satunya Riau dan beberapa daerah lain, harus menjadi pendapatan bagi daerah, belum masuk APBD kita. Kalau kita bicara misalnya DAU, dalam bentuk DAU, semua daerah itu dapat. Harusnya daerah penghasil seperti ini sama berlakunya dengan daerah penghasil migas, gas bumi, dan daerah penghasil lainnya kan ada bagi hasilnya itu ke daerah. Nah, untuk kasus sawit ini nggak ada, harusnya ada, dan ini yang harus kita akan suarakan gitu. Dan infrastruktur di Riau itu banyak daerah justru belum teraliri listrik, banyak daerah yang tidak bisa sampai kendaraan mobil di sana, kemudian tidak masuk jaringan telekomunikasi, banyak daerah itu. Ini bisa dikatakan masyarakat Riau marah nggak sih sama pemerintah pusat terkait kasus ini? Maka kemarin masih ada yang menyuarakan ketika lambannya pemerintah pusat ini, mereka menyuarakan walaupun itu dalam bentuk emosional ya, yang merdeka lah bahasanya, kemudian otonomi khusus dan yang lain-lain. Saking kecewanya dengan pemerintah. Saking kecewanya sebetulnya. Untuk bencana yang bisa dibilang dibuat oleh perusahaan lah, dan yang ditangkap hanya ya pelakunya aja, kabarnya dibayarkan hanya 500.000, kan nggak jelas aja sebetulnya. Bahkan ownernya atau perusahaan sendiri nggak ada apa-apa, dan bahkan ada saya mengumumkan bahwasanya ini sengaja dibakar di perusahaan, tapi dibakar oleh perusahaan, tapi masyarakat supaya citra pemerintah ini baik, harusnya sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku pembakaran otak dari pelaku pembakaran, bukan eksekutornya ya. Yeah. Eksekutor mereka ini mendapat gaji, bukan itu yang harusnya kita ini kan, otaknya ini yang mesti kita usut dan ditindak gitu. Sebetulnya bisa nggak sih tanpa harus membakar gitu? Saya secara teknis nggak tahu, bisa saja sebetulnya. Tetapi mungkin karena butuh biaya besar ya, dengan membakar biayanya lebih ringan, tapi mereka tidak memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Kalau di korban itu beberapa provinsi bahkan bukan hanya Riau aja. Jadi ada daerah yang memang di situ dibakar, kemudian apinya ini kemudian terbang, terbakarlah di tempat lain, menyambar lain. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ustaz Sahrul selaku perwakilan. Mungkin ada mau sampaikan lagi, kan? Ya, kemarin kita juga menyayangkan Bapak Wiranto ketika berkunjung ke Riau. Dia menyampaikan bahwa kondisi di Riau itu tidak separah yang diberitakan. Barangkali Pak Wirantonya melihatnya dari hotel barangkali, tidak
tidak ke kampung-kampung. Kayaknya perlu diajak belusukan. Biar belusukannya jangan menemani presiden, belusukannya itu ikuti tuh masyarakatnya. Yang itu nanti Padahal kalau belusukannya menemani presiden pasti dibawa ke tempat-tempat yang agak aman. Jadi coba dia tinggal beberapa hari di Riau gitu. Seharusnya sebagai pejabat negara dia tidak berbicara yang akan menyulut kemarahan publik, harusnya menenangkan. Ya, percayakanlah kondisinya kepada publik. Jangan ambil penilaiannya dari kondisi kecil, harusnya secara luas, kondisi secara luas. Nah, ini juga penyebab kemarahan masyarakat. Tapi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Pemerintah ke depan bertindak lebih cepat, kemudian lebih efektif, dan dengan peralatan yang lebih bagus, sehingga ketika terjadi kebakaran cepat ditangani, masyarakat Riau tidak menderita dengan ini. Kemudian yang saya minta juga melalui kondisi ini, saya dikasih amanah oleh masyarakat Riau agar hasil daripada pajak yang didapatkan oleh pemerintah pusat dari perkebunan sawit ini, dari CPO ini, mesti harus menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah. Untuk kondisi terkini di Riau itu gimana, Ustaz? Apakah masih ada dampak asapnya atau bagaimana? Masih ada, walaupun tidak parah. Masih ada beberapa informasi yang kita dapatkan, beberapa tempat masih ada asapnya. 2 hari yang lalu saya dapat informasi itu, walaupun tidak parah. Ini sudah mulai membaik lah. Dan semoga nggak lagi terjadi kebakaran. Ya. Karena ketika terjadi kebakaran, itu beberapa provinsi menjadi korban. Ya. Dan banyak juga memakan korban jiwa. Betul. Ada lagi yang disampaikan? Ya, saya kebetulan ini adalah hari pertama di minggu ini, boleh katakan hari pertama mengantor. Saya sampaikan kepada masyarakat Riau terima kasih atas dukungannya, dan saya di sini menjadi wakil dari masyarakat Riau, khususnya dari Dapil Riau 2, siap melayani masyarakat untuk berkonsultasi, menampung aspirasi, dan terbuka. Ya, saya ingin membuka tabir yang selama ini dianggap bahwa saya anggota DPR RI itu susah dihubungi, susah ditemui. Nah, saya sampaikan bahwasanya insya Allah saya mudah ditemui dan mudah dihubungi. Nomor handphone saya insya Allah tidak akan ditukar, tetap terbuka. Atau kalaupun merasa mungkin saya sibuk, bisa hubungi staf saya nantinya. Dan siap bekerja sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan aspirasi umat. Karena juga aspirasi umat ini mesti kita perjuangkan. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini di sini, beserta teman-teman, didukung oleh kawan-kawan di fraksi PKS, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Riau pada pembangunan ini. Insyaallah saya akan bekerja di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, dan perjuangan kita untuk bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur di Riau itu bisa terrealisasi dalam 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa perbincangan kami bersama Ustaz Sahrul, saya Pak Tobines Musdici dari Gedung DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.